Yoho, selamat datang di channel Diope Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, di hari kemarin, kita membicarakan mengenai outfit Luffy dari waktu ke waktu ketika ia mengarungi lautan Grand Line. Luffy saat ini memiliki bajak laut yang anggota intinya berjumlah 9 orang. Ditambah Luffy berarti ada 10 orang. Ada banyak sifat manusia yang hadir di kelompok kru topi jerami. Ada yang penakut, ada seorang pembohong, ada yang sangat nurut dengan kaptennya, bahkan ada yang mata duitan. Luffy juga diketahui sekarang memiliki aliansi yang berjumlah 5.600 pasukan. Sungguh angka yang fantastis. Mungkin kita semua bahkan tidak pernah menyangka Luffy akan memiliki aliansi sebanyak ini. Ada banyak drama yang dilakukan oleh Luffy. Entah drama dengan antagonis utama setiap pulau yang ia kunjungi, ataupun drama dengan teman sendiri. Sehingga hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah mengenai jiwa kepemimpinan Monkey D. Luffy. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Hal yang paling hebat dalam kepemimpinan Luffy adalah ia benar-benar tahu mengenai apa yang diinginkan oleh krunya. Ada banyak kejadian yang Luffy lalui, perdebatan antara kru, mulai dari Nami, Sanji, Usopp, Franky. Kita ambil contoh yang terbaru pada saat arc The Whole Cake Island. Di arc tersebut, Sanji mengusir Luffy. Sanji mengatakan hal yang sangat buruk mengenai bajak laut topi jerami. Dan percakapan antara Sanji dengan Luffy merupakan percakapan yang benar-benar menyentuh hati para pria. Mungkin orang yang memiliki jiwa kesatria juga meneteskan air matanya di scene perdebatan antara Sanji dengan Luffy ini. Pada One Piece chapter 844, atau mungkin nakama masih ingat klip pertempuran Luffy versus Sanji itu. Sanji mengatakan bahwa ia telah membohongi Luffy selama ini. Sanji berkata, Luffy terlalu lemah dengan impian Luffy yang akan menjadi raja bajak laut. Sanji juga merasa bahwa kelompok bajak laut Luffy lebih rendah daripada bajak laut Big Mom. Kemudian momen bertambah berasa ketika Sanji benar-benar menendang wajah sang kapten. Tindakan Luffy di sini hanyalah diam saja. Luffy tidak bisa melawan karena yang ia lawan adalah Sanji. Meski Nami waktu itu menceramahi Sanji agar tidak melukai Luffy lagi, namun Luffy berkata menghentikan perkataan Nami agar Nami tidak mengganggu duel mereka berdua. Luffy benar-benar babak belur ditendang oleh Sanji. Sanji benar-benar tidak ragu-ragu menendang sang kapten. Dan kita benar-benar tersentuh ketika kita melihat bahwa ternyata Sanji di tempat duduk di samping keluarganya itu menangis layaknya seorang bayi. Luffy beranggapan bahwa sesuatu yang buruk mengenai apa yang Sanji katakan bukanlah berasal dari lubuk hati terdalamnya. Aku tidak peduli jika kau terus menendangku, karena sebenarnya yang paling menahan rasa sakit bukanlah Luffy, melainkan Sanji sendiri. Luffy benar-benar tahu mengenai apa yang diinginkan oleh krunya. Dan kasus Sanji ini bukan pertama kalinya. Luffy pernah menarik kembali Robin, pernah menarik kembali Usopp, Luffy pernah menarik kembali Nami. Bahkan di arc Arlong Park itu, Nami juga tampak seperti antagonis yang benar-benar berusaha untuk mencelakai Luffy. Kami kira konsep tarik ulur hanya terjadi dalam dunia percintaan saja. Namun ternyata konsep tarik ulur juga ada dalam persahabatan. Hal kedua, Luffy bersedia melakukan apapun demi krunya. Beberapa bajak laut dalam dunia One Piece memiliki kesenjangan antara kapten dengan anak buahnya. Ada bajak laut yang menggunakan seluruh awak kapalnya demi mencapai tujuan yang diinginkan sang kapten. Dan ini berbeda dengan Luffy. Luffy di masa sulit maupun di masa senang, Luffy ingin tujuan yang dicapai oleh kelompok bajak lautnya benar-benar terjadi. Bukan hanya tujuan Luffy untuk menjadi raja bajak laut yang tercapai, tapi juga ia benar-benar ingin seluruh krunya mencapai tujuannya masing-masing. Luffy juga ikut membantu menyelesaikan permasalahan terbesar anggota krunya. Hal ketiga, kebebasan yang dimiliki oleh para krunya. Beberapa kapten di dunia One Piece biasanya terlihat sangat kejam. Mereka melakukan seenaknya pada krunya sendiri. Bahkan ada beberapa kapten yang membunuh krunya jika krunya telah datang di sebuah pertemuan atau gagal dalam misi. Bukankah Big Mom sendiri di awal cerita ini pada saat arc Whole Cake Island itu diperlihatkan mencoba untuk membunuh anak buahnya sendiri? Sehingga beberapa kapten benar-benar ingin anak buahnya mengikuti apa yang dikatakan oleh kaptennya. Mereka benar-benar mengontrol anak buahnya dengan rasa takut. Dan Luffy memberikan anak buahnya sebuah kebebasan sebebas-bebasnya. Luffy juga tidak menaruh dendam pada krunya, meski krunya pernah mencoba dalam tanda kutip mengkhianati Luffy, seperti Sanji, Nami,
Franky, Robin, dan dari kasus Jinbe juga Luffy benar-benar menunjukkan rasa kepercaya yang sangat tinggi pada Jinbe. Luffy benar-benar percaya pada Jinbe bisa lolos dari jeratan Big Mom dan ikut memeriahkan perang Wano Kuni. Hal keempat, semua orang mengerti perannya masing-masing. Bajak laut Rocks merupakan bajak laut yang menguasai lautan sebelum era Goldie Roger. Sebuah bajak laut yang isinya adalah para monster seperti Shiki, Shirohige, Kaido, Big Mom, dan masih banyak lagi. Dengan bajak laut Rocks yang berisikan orang-orang besar itu, dikatakan bahwa bajak laut itu tidak solid karena mereka berusaha saling menjatuhkan satu sama lain. Dan sepertinya sifat ini benar-benar menurun pada anak buah bajak laut Rocks. Di dalam bajak laut Kaido, bukankah di chapter terbaru para 6 penjuru itu membicarakan mengenai siapa antara mereka berenam yang akan mengganti posisi Queen jika Queen mati? Sehingga saling menjatuhkan untuk mendapatkan jabatan sepertinya hal yang wajar dalam bajak laut seperti ini. Namun dalam bajak laut kru topi jerami, hal ini tidak terjadi seperti itu. Semua anggota kru topi jerami memiliki perannya masing-masing. Seperti Sanji yang fokus untuk memasak, Chopper sebagai seorang dokter, Nami sebagai seorang navigator. Kelompok kru topi jerami memang terkadang suka bertengkar satu sama lain, layaknya Sanji dengan Zoro. Namun pertengkaran mereka hanyalah sebuah pertengkaran sepele yang tidak disangkut pautkan dengan jabatan. Mengenai anggota kru topi jerami yang paham akan perannya masing-masing ini, entah apakah mereka seperti itu karena perintah dari Luffy atau bukan. Tapi rasanya sulit diterima jika anggota kapal mengerti perannya masing-masing karena diperintah oleh Luffy. Mengingat Luffy merupakan orang yang masa bodoh. Mungkin Luffy baru akan memerintah seseorang jika kondisi perutnya sedang memberontak. Atau justru, apakah Luffy sengaja bersikap bodoh agar anggota krunya mengerti perannya masing-masing? Hoho. Yang kelima, sang kapten masih ingin ikut berdiskusi. Beberapa kapten biasanya memiliki sifat yang angkuh, keras kepala, dan tidak suka dinasihati oleh orang lain, terutama oleh anak buahnya sendiri. Dan dalam beberapa adegan, Luffy sering ikut berdiskusi dengan awak kapalnya. Ya, meski Luffy ikut mendengarkan diskusi atau rencana yang dibuat oleh awak kapalnya maupun oleh Trafalgar Law, terkadang Luffy tetap saja membelot dari rencana yang direncanakan dan justru mengacaukan rencana tersebut. Setelah kita membicarakan mengenai sifat positif dari seorang monkey di Luffy yang mungkin tidak kita sadari, ada enaknya jika kita membicarakan mengenai kelakuan bodohnya atau bisa dibilang sebuah kelakuan yang didasarkan pada emosi dan tidak pikir panjang dampaknya. Oke, mari kita mulai dari insiden Luffy menghantam seorang Tenryubito. Scene Luffy yang menghantam Tenryubito merupakan scene yang sangat dinanti-nantikan oleh para fans. Mungkin jika kita menontonnya sekali lagi scene tersebut, kita masih bisa merasakan kegregetan kita yang terwakilkan oleh pukulan Luffy. Dan tindakan Luffy ini benar-benar tidak dipikirkan terlebih dahulu dampaknya. Dampak dari tindakannya ini adalah seorang admiral datang ke Pulau Sabaody. Bukan hanya admiral, para pasifista juga ikut datang. Yang sebenarnya di Sabaody itu, kelompok kru topi jerami benar-benar babak belur. Mereka tidak berdaya. Yang untungnya diselamatkan oleh Bartolomeo Kuma dengan skenario bahwa Kuma menghilangkan atau menghempaskan satu persatu seluruh anggota kru topi jerami. Luffy masih seperti seorang bocah. Kami tahu ini merupakan karakter yang unik yang Oda taruh dalam karakter Luffy. Namun hal ini enak untuk dibahas. Karena Luffy setiap melihat sesuatu yang keren, matanya selalu bersinar dan terkagum-kagum. Seperti di waktu dulu ketika Luffy pertama kali melihat Franky ataupun cyborg yang dimiliki oleh Franky. Luffy sendiri pernah menangis ketika ia dilengkapi dengan armor lilin yang dibuat oleh Mr. Tree untuk melawan Magellan. Di momen itu, Luffy menangis dan berterima kasih pada Mr. Tree karena sudah membuat dirinya sekeren ini. Mungkin lebih tepatnya, sifat Luffy yang satu ini masuk ke dalam unsur komedi atau unsur lucu dari diri Luffy. Kemudian, sifat acuh Luffy terhadap ayah maupun kakeknya juga menjadi hal yang cukup menarik. Apalagi mengenai ayahnya yaitu Monkey D. Dragon. Oda benar-benar mendesain Luffy yang layaknya masa bodoh pada Dragon. Dengan kakek, ayah, dan anak yang memiliki kepribadian agak berbeda ini, kami penasaran apakah Eiichiro Oda akan mengembangkan karakter Luffy hingga ia memiliki kepribadian yang sekiranya setara dan bisa mengobrol dengan Dragon dengan serius. Atau Oda menggunakan cara biasanya, yakni membuat Luffy mengobrol dengan lawan bicara dengan karakter yang sama, yakni dengan karakter yang sedikit keras kepala dan agak bodoh dalam membicarakan rencana. Mari kita tunggu saja pertemuan antara Luffy dengan Monkey D. Dragon. Sehingga itu saja video hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Dan
Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.